Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal maraknya judi online, kita telah terhubung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Selamat pagi Pak Budi, salam sehat Pak. Audionya boleh dibuka Pak Budi? Udah, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, baik Pak Budi. Jadi nilai transaksi dari judi online ini sangat tinggi, walaupun situs-situsnya ratusan ribu situsnya sudah ditutup, tapi hitungan dari 2017 hingga 2022 itu nilai transaksinya bahkan mencapai 190 triliun rupiah Pak. Apa yang menjadi penyebabnya Pak, sehingga nilai transaksi judi online ini terus meningkat setiap tahunnya Pak? Begini, kecepatan penetrasi judi online ini betul-betul luar biasa, dia eksponensial. Menurut data PPATK misalnya tahun 2017 baru 2 triliun. Tahun ini sudah hampir mencapai, tahun 2022 sudah mencapai 81 sampai 100 triliun rupiah. Begitu loh. Ini meresahkan karena terus terang ini rakyat menjadi korban. Karena misalnya rakyat main, masyarakat kecil main sehari 30.000. Kalau kali sebut 1 bulan udah 900.000. Kali 12 bulan udah 10,8 juta. Bayangkan coba 10,8 juta uang dihabiskan. Sementara kita hitung aja, kalau 8 juta aja yang main kan udah 80 triliun. Kalau 10 juta yang main udah 100 triliun. Ini tentu meresahkan masyarakat. Kami terus mendapat laporan dari banyak pihak, dari masyarakat, bahwa kita terus memantau dan bahkan menghapus, men-take down seluruh situs-situs atau website yang mempromosikan judi online. Jadi kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus memberantas judi online ini, karena dampaknya sangat buruk di masyarakat. Ini destruktif, karena habis setelah judi online nanti ke pinjaman online ilegal. Jadi rakyat terus terjebak, akhirnya kriminalitas tinggi, dan ini bahaya buat negara kita, bangsa kita. Begitu. Tapi Pak Budi, bagaimana langkah dari Kominfo untuk membuat efek jera begitu Pak terhadap pembuat ataupun pencipta dari judi online ini Pak? Nah, begini loh, tugas Kominfo ini kan menjaga ruang digitalnya. Jadi ruang digitalnya kita jaga, kita take down, kita blokir, bahkan beberapa rekening banknya juga sudah kita blokir. Tapi kan tugas-tugas lain itu kan kementerian lembaga yang lain, termasuk penindakan hukumnya, itu ranahnya aparat penegak hukum. Karena itulah kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis untuk memberantas judi online ini. Kalau di rakyat ini namanya bukan judi online, judi slot. Begitu loh. Ini judi online ini kan bahasa media, bahasa orang kota. Kalau di bawah itu nama terjemahan, nama yang populer itu judi slot. Judi slot ya. Oke, baik. Ya. Pak Budi, makanya saya minta tolong ke media, jangan ngomong pakai judi online. Kalau judi online di bawah agak bingung, gitu loh. Lebih baik judi slot. Itu pasti online dan pasti slot, dan itu sangat merugikan. Saya mendapat dukungan dari ibu-ibu karena suaminya jadi lebih tertib, lebih tidak menghabiskan uang dengan berhenti main judi slot ini, gitu loh. Ya, karena menurut PPATK terkait dengan judi slot ini ya, ini bahkan juga diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga, lalu juga diikuti oleh hingga anak SD, Pak Budi. Bahkan sebelumnya ada kasus selebgram atau influencer yang diduga ikut mempromosikan judi online ini. Bagaimana Pak peran Kominfo dalam pengawasannya dalam hal ini? Kami mengapresiasi langkah-langkah kepolisian, karena di beberapa daerah seperti di Bogor, di Bandung, Kapolresnya bertindak cepat. Selegram dicokok, dipanggil, ditangkap, diinterogasi. Nah itu kan ranahnya aparat penegak hukum. Tapi kalau kami dari Kominfo terus melakukan patroli, melakukan langkah-langkah konkret untuk serius dan juga sistematis untuk menangkal, memberantas, men-take down, memblokir semua situs-situs judi online yang ada di Indonesia. Kita berharap bahwa ruang digital kita ini di saat ini dan masa yang akan datang ini
ruang digital ini harus membuat masyarakat makin produktif, begitu loh. Karena kemajuan digitalisasi, khususnya digitalisasi ekonomi ini harus memberi makna bahwa masyarakat harus lebih produktif dalam menggunakan kemajuan digitalisasi yang terjadi. Itu Mas. Oke, baik. Pak Budi, kita tahan dulu. Kita menerima telepon dari salah satu partisipan Twitter Space atau X Space. Sudah ada Mas Sandi. Selamat pagi, Sandi. Anda bisa mendengar suara saya, Sandi? Iya. Baik, ya, silakan. Silakan komentarnya, Mas Sandi. Iya. Oke, terima kasih banyak. Komentar pertama, judi online ini sama dengan pinjol online, pinjol online. Ilegal ya. Ya, pinjol ilegal, oke. Korbannya sudah banyak. Nah, saya kira barangkali saya ingin mengatakan bahwa pemerintah belum hadir di sini. Itu poin. Nah, terkait dengan itu, saya menyarankan Pak Menteri koordinasi dengan Barreskrim, dengan Polri. Kemudian patroli siber itu harus rutin. Bapak jangan mengatakan ada juga kerjaan lain. Ini harus fokus, kemudian rutin. Nah, yang memang bisa ditindak, saya sepakat dengan Polri bahwa kita tidak mungkin misalnya kerjasama dengan Polri di luar, karena ini kan dilegalkan di sana. Tetapi di dalam negeri ini mestinya Polri yang ketangkap tindak tegas. Nah, kemudian patroli rutin, bekukan semua konten-konten yang sifatnya online ini, yang kaitannya dengan judi online ini. Itu mungkin poin saya. Nah, saya sekali lagi saya minta jangan sifatnya sesaat, tapi rutin. Dan Pak Menteri jangan mengatakan banyak juga kerjaan lain. Nggak mungkin. Saya kira enggak. Karena ini sudah meresahkan, sudah bukan hanya meresahkan, tetapi banyak korbannya. Banyak orang yang kemudian bunuh diri, banyak orang yang kemudian dipecat, banyak orang di penjara karena berutang. Nah, mohon Pak Menteri hadirkan negara di sini supaya benar-benar judi online termasuk pinjol yang ilegal itu berantas, Pak Menteri. Saya yakin Anda punya kemampuan untuk melakukan itu. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi Metro. Baik. Sukses. Terima kasih Mas Sandi atas komentarnya. Saya kembali ke Pak Budi. Ini ibaratnya kan judi slot ini mati satu tumbuh seribu, Pak. Apa yang menjadi kesulitan sejauh ini, Pak, untuk memberantas secara habis tuntas begitu judi slot ini, Pak? Ini kemauan kita bersama. Kalau saya sejak awal hari pertama saya dilantik menjadi Menkominfo, itu setiap hari 3.000 situs online judi kita tutup. Jadi dalam waktu sebulan udah hampir kurang dari sebulan udah 40-an ribu, 42.000. Dan kita terus, bukan berhenti. Dapat laporan dari masyarakat ini belum ditutup, kita tutup. Begitu. Jadi memang pemberantasan judi online atau judi slot ini bukan hanya Kominfo. Saya nggak bilang, tadi Pak Sandi bilang tidak ada kerjaan. Enggak, ini bagian dari tugas yang diberikan Pak Presiden kepada saya sebagai Menkominfo untuk memberantas judi online. Jadi nggak ada alasan bagi saya untuk bilang nggak ada kerjaan lain, enggak. Kita serius. Cuma saya mau kasih tahu bahwa tanggung jawab kami sekedar menutup dan memblokir ruang digital judi online. Tugas-tugas yang lain itu aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Ada yang main laporkan, gitu loh. Tugas media juga ada. Jadi angkat aja semua. Kalau memang masih ada, kan kita berbagi tugas, berbagi tanggung jawab. Karena tanggung jawab di Kominfo ini adalah membuat ruang digital kita menjadi lebih sehat dan lebih produktif bagi masyarakat. Tugas-tugas yang lain soal efek jerah dan lain-lain itu aparat penegak hukum, bukan kami. Begitu loh. Tentu kami melakukan juga program-program literasi digital untuk menyadarkan masyarakat betapa buruknya, betapa dahsyatnya, betapa merusaknya judi slot ini atau ruang digital kita ini digunakan untuk hal-hal yang sangat buruk, begitu loh. Karena itulah kami juga meminta semua pihak untuk sama-sama memerangi judi online ini. Saya sudah katakan beberapa hari yang lalu bahwa Indonesia ini darurat judi online, begitu loh. Karena memang sudah sangat meresahkan masyarakat dan memang harus kita akui pekerjaan ini begitu sistematis, begitu terorganisir dari luar sehingga kita juga
harus serius menghadapinya. Karena servernya di beberapa negara dan lain-lain. Ini kan kejahatan transnasional. Jadi kalau soal judi online dan pinjol ini adik kakak nih. Setelah judi online, ujungnya pinjol ilegal. Itu harus kita berantas semuanya. Begitu, Mas. Pak Budi, kenapa ini memang sangat meresahkan ya Pak? Karena situs judi slot ini juga sudah masuk ke situs-situs pemerintah begitu, Pak Budi. Artinya dari segi itu kemarin sekarang udah. Memang juga itu satu isu lagi. Itu kemarin masuk, tapi sekarang kan pelan-pelan udah kita secara cepat dan sistematis juga udah kita beresin gitu loh. Ya ini kan ada keamanan digital yang juga kita harus jaga di situs-situs pemerintah. Itu artinya dari sisi teknologi ini akan terus diimprove ya Pak dari Kominfo. Kita harus terus improve karena pasti ini kan beradu kemampuan, beradu teknologi antara bandar-bandar judi online ini dengan pemerintah. Tapi kita banyak jurusnya kok. Saya optimis ini bisa. Ujungnya nanti kita bicara dengan lembaga perbankan untuk melarang semua transaksi judi online melalui dunia perbankan kita. Tapi itu kan bukan ranahnya Kominfo, itu Bank Indonesia dan OJK. Makanya kita juga koordinasi dengan OJK, dengan Bank Indonesia, PPATK, kepolisian. Ini nggak bisa satu kementerian atau lembaga. Ini harus simultan, harus komprehensif memberantas judi online ini. Dan kita optimis, selama kita punya komitmen bersama bahwa bangsa kita ini harus kita selamatkan dari judi online, maka kita bisa beresin. Ini terlalu daya rusaknya terlalu tinggi. Jadi juga saya menghimbau kepada selebritas, kepada artis, jangan ikut mempromosikan judi online. Dan juga kepada masyarakat, gunakan uang Anda untuk hal-hal yang lebih produktif. Begitu, Mas. Iya, Pak Budi, daya rusaknya ini terlalu tinggi ya Pak Budi. Tapi dari temuan Kominfo, apa sebenarnya dampak terbesar Pak dari judi online ini atau judi slot ini terhadap masyarakat Pak? Ya ruang digital kita jadi rusak dong. Kalau semuanya, apalagi udah menyangkut ibu rumah tangga, pelajar, bahkan pegawai negeri. Saya udah dapat fotonya dari teman-teman PNS. Pegawai negeri juga meluangkan waktu dengan main judi online. Ini kan bahaya. Jadi kan akan daya rusaknya dalam jangka pendek maupun jangka panjang kan merusak kita sebagai bangsa, sebagai negara. Ini udah ancaman buat negara menurut saya. Karena udah menyerang sendi-sendi penting dari masyarakat kita. Kan dalam dunia digital ini kan ada juga digital culture. Digital culture kita ini jangan sampai rusak, itu loh. Oke, baik. Judi online dan judi slot ini, begitu loh. Dan itu tanggung jawab pemerintah. Negara hadir, negara berusaha sekuat tenaga dan sangat serius berkomitmen untuk memberantas judi online ini. Ini perintah Pak Presiden ke saya. Iya. Bahwa tugas saya menjadi Menkominfo adalah berantas judi online. Siapa? Dengan segala resiko dan segala konsekuensinya. Baik Pak Budi, kita harapkan agar situs-situs judi slot ini bisa diberantas secara tuntas ya Pak Budi. Ya. Baik, terima kasih Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat Pak.